Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, masa pandemi memang belum berlalu dan kita juga masih saja merasakan tentang efeknya bagi kita semua. Meskipun perlahan-lahan kita mulai memulihkan diri dan secara hidup rohani misalnya, memang ada banyak kekacauan yang timbul akibat pandemi ini. Misalnya kita terpaksa, sebagian di antara kita harus merayakan Ekaristi secara online. Dan memang kita sendiri kadang-kadang merasakan bahwa merayakan secara online Ekaristi ini kurang mantap ya, karena memang kita tidak bisa menerima langsung tubuh Kristus dan tidak bisa berjumpa langsung satu sama lain, tidak bisa hadir menyaksikan secara langsung dan merasakan, dan juga kadang-kadang membuat orang menjadi ya lalu rasanya misa itu kurang mantap ya, dan akhirnya juga membuat kita juga kalau gitu buat apa sih mengikuti perayaan Ekaristi. Bisa jadi kita menjadi makin enggan, bukannya kita malas mengikuti misa, tidak, tetapi karena memang kurang sempurna mengikutinya. Atau juga biasanya kita mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan wilayah atau paroki ya, atau kegiatan yang lain di gereja yang dulu pada masa normal masih semangat, lalu karena adanya pandemi ini memang harus dikurangi, harus dibatasi, menjadikan kita perlahan-lahan akhirnya tidak mengikuti dan akhirnya menjadi enggan juga, atau mau ikut kembali itu rasanya kok rasanya berat ya. Dan tiba-tiba saja kita mendapati diri kita akhirnya, wah saya kok rasanya tidak menjaga kehidupan rohani saya ya. Dan ini kadang-kadang efeknya bisa ke hal yang lain. Misalnya dalam hubungan keluarga kita menjadi lebih cepat marah ya, atau tidak sabaran dengan anggota keluarga atau dengan teman-teman kerja di tempat kerja kita. Atau juga barangkali kita merasakan adanya perbedaan, dulu saya baik-baik saja, tapi sekarang di masa pandemi ini mengapa saya menjadi lebih tidak mudah rasanya cepat marah ya. Atau kadang-kadang kita merasa bahwa semuanya kacau semua. Saudara-saudara yang terkasih, memang kita ketahui bahwa kehidupan rohani itu juga menopang kehidupan jasmani atau kehidupan sehari-hari kita. Kalau yang kehidupan rohani ini tidak kita jaga, maka juga berefek kepada kehidupan jasmani kita, misalnya dalam pekerjaan, dalam hubungan dengan keluarga sehari-hari. Tidak kita sadari, tiba-tiba saja semuanya menjadi agak kacau dan malah kacau sekali. Saudara-saudara yang terkasih, pada masa Natal ini kita seakan-akan diingatkan kembali supaya kita mau datang kembali kepada Allah, dekat kembali kepada Tuhan, karena kita juga perlu menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Hal-hal rohani semacam ini itu sangat penting untuk mendukung jasmani kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukankah kondisi ini seperti yang dialami para gembala? Mereka juga dipanggil ke Betlehem. Disitulah terdapatlah kelahiran bayi yang menyelamatkan, bayi Yesus Juru Selamat manusia, yang pada waktu itu tidak banyak orang yang tahu. Kejadiannya sangat sederhana, bahwa para gembala sedang mengembalakan kawanan dombanya, ternaknya di padang gurun, di padang ya. Lalu suasananya tenang, hening ya, sepi ya di padang, tidak seperti di kota dengan kendaraan yang banyak. Lalu tiba-tiba nampaklah malaikat yang memberikan warta kepada mereka bahwa Sang Juru Selamat telah lahir. Lalu juga terjadi bahwa bala
tentara surga menampakkan diri kepada para gembala dengan bersuka cita karena lahirnya Sang Juru Selamat ke dunia. Kita bisa membayangkan bagaimana situasi ini luar biasa. Yang tadi malam kita rayakan bagaimana para gembala diberi warta yang demikian. Menyaksikan bala tentara surga itu hal yang luar biasa. Dan bukan hanya menyaksikan saja dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh para malaikat, tetapi para gembala ini cepat-cepat ya, setelah mendengarkan kondisi ini, lalu mereka berangkat cepat-cepat menuju ke tempat yang dimaksudkan para malaikat tadi. Dan di sanalah mereka menjumpai bayi Yesus, tepat seperti apa yang dikatakan para malaikat. Dan di situ mereka juga bercerita kepada orang-orang yang waktu itu mungkin juga datang ya ketika Bunda Maria melahirkan Yesus di kandang, dan mungkin ada orang-orang di sekitar situ yang juga kemudian menemani. Lalu para gembala menceritakan ini ketika mereka menyaksikan malaikat yang memberikan warta kepada mereka. Semuanya heran, tetapi Bunda Maria merenungkannya. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan para gembala tadi? Mereka bersuka cita karena menyaksikan Sang Juru Selamat telah lahir. Kalau kita mungkin kurang memahami konteksnya ya, bagaimana mereka bisa bersuka cita ini? Pada masa itu, orang-orang Yahudi menantikan Mesias, Sang Juru Selamat. Jadi pada saat itu orang-orang Yahudi sudah mendapatkan nubuat para nabi, dan nanti akan ada saatnya Sang Juru Selamat itu datang ke dunia. Dan saat itulah para gembala bersuka cita karena mengalami hal tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, sukacitanya adalah karena menyaksikan Allah yang hadir di tengah-tengah manusia. Allah yang ada di surga benar-benar hadir dan menampakkan diri kepada manusia. Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman para gembala ini juga kita pakai dalam kehidupan kita. Pada masa Natal ini kita dipanggil untuk menuju ke Bethlehem, karena di sanalah lahirlah Sang Juru Selamat. Mereka para gembala bersujud menyembah dan bersuka cita. Saudara-saudara yang terkasih, inilah saat yang tepat bagi kita semua untuk mendekatkan kembali diri kita, hidup kita kepada Allah. Mungkin yang dulu kita kurang memperhatikan bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, karena itu berimbas juga kepada kedekatan kita dengan sesama, khususnya keluarga kita. Penting bagi kita untuk memperbaiki kondisi ini. Jangan sampai kita membiarkan, ya sudahlah, saya banyak konflik dengan keluarga, banyak kekacauan dalam hidup pekerjaan, ya semuanya kacau semua, ya sudah mau apa lagi. Tetapi kita perlu untuk memperbaiki, perlu mendengarkan panggilan menuju ke Bethlehem, panggilan saat kita berjumpa kembali dengan Sang Juru Selamat, mendekatkan diri kembali kepada Allah. Kalau selama ini kita kacau semuanya ya dalam hubungan kita dengan orang lain, dengan pekerjaan kita, dengan banyak hal, mungkin dengan diri kita sendiri, inilah saat yang tepat untuk kembali memperbaikinya, mendekatkan kembali dengan Allah, maka dengan tiba-tiba kita semuanya bisa menjadi lebih teratur kembali, lebih damai kembali. Kalau kita selama ini sudah baik-baik saja, tidak ada masalah, maka saat yang tepat bagi kita untuk senantiasa mempertahankan situasi hidup kita yang baik-baik saja ini. Hubungan dengan keluarga kita baik, dalam pekerjaan kita tidak ada masalah, maka kita perlu tetap menjaga hal tersebut supaya di masa pandemi yang sulit ini kita masih tetap dekat dengan Allah dan sesama, dan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam hubungan dengan sesama, kita tetap tidak ada persoalan. Saudara-saudara yang terkasih, seperti para gembala, mereka mau cepat-cepat menuju kepada Sang Juru Selamatnya. Kita pun pada masa Natal ini diingatkan kembali, dipanggil kembali untuk dekat dengan Allah, agar kita juga tetap merasakan damai di hati, sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun pandemi belum berlalu, tetapi sukacita itu tetap perlu kita jaga, kita munculkan kembali dalam kehidupan kita.
Marilah